Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yaitu para ulama. Falladzina yakhshawnallaha haqqal khasyati humul ulama. Maka orang-orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah para ulama. Fal ulama'u khasyatuhum lillahi khasyatun kamilah. Ini jawaban. Kenapa para ulama itu? Kenapa para ulama itu mereka begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya setelahnya ini. Sebab para ulama itu rasa takut mereka kepada Allah itu adalah rasa takut yang sempurna. Khasyatun kamilah. Sempurna rasa takut para ulama kepada Allah itu adalah rasa takut yang sempurna. Kenapa begitu sempurna rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, bi anna ma'rifatahum billahi azza wa jalla ma'rifatun karena pengetahuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengetahuan yang sempurna. Maksudnya apa? Mereka benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita pelajari di mana? Di silsilah kita yang pertama silsilah untuk membangkitkan salah satunya untuk membangkitkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama itu adalah manusia atau makhluk Allah yang paling takut kepada Allah. Karena apa? Karena rasa takut mereka itu kepada Allah begitu sempurna. Kenapa begitu sempurna rasa takut mereka kepada Allah? Karena mereka benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang sempurna. Nah, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat. Falladzina razaqahumullahu azza wa jalla al-imana wa razaqahum ma'al imani ilman yarfa'ullahu azza wa jalla darajatin fid dunya wal akhirah. Maka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mereka keimanan di dalam hati mereka, kemudian bersamaan dengan keimanan tersebut Allah berikan mereka juga ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Fahum ahlul rif'ati wassana'i. Sebab mereka ini orang-orang yang diberikan keimanan ya, dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan dan sanjungan. Wa ahlul ajrul azim. Dan mereka berhak untuk mendapatkan pahala yang besar, yang agung. Wa fi dzalika dalalatun 'azimatun. Ini dalalatun itu bisa baca dalalatun juga. Jadi masyhur dalalatun. Wa fi dzalika dalalatun 'azimatun 'ala anna al-ilma fil islami innama yanfa'u ma'al iman. Faedah yang beliau sampaikan ini, masya Allah, di samping bahasanya murah tapi faedahnya juga. Insya Allah kita sudah bisa baca kitab sendiri, nanti bisa nikmati sendiri kitab-kitabnya karya-karya para ulama dalam sekali. Wa fi dzalika kata beliau dalam ayat ini, hadika ini berbalik ayat ya, ayat yang di atas tadi. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum wal akhir. Dan dalam ayat ini kata beliau terdapat dalil yang agung ya, bahwasanya ilmu dalam Islam ini, kata beliau, ilmu dalam Islam ini hanya akan memberikan manfaat kepada seseorang apabila dia dibarengi dengan keimanan. Kata beliau, innama yanfa'u ma'al iman. Ilmu itu hanya akan memberikan manfaat kepada seseorang apabila dia dibarengi dengan keimanan.
faman jama'a imanihi ilman nafa'ahu dzalikal ilmu. Maka barang siapa yang mengumpulkan antara iman dan ilmu di dalam hatinya, maka ilmu tersebut akan memberikannya manfaat. Nafa'ahu dzalikal ilmu. Ilmu tersebut akan memberikannya manfaat. Wa rafa'ahu Allahu bidzalikal ilmi darajatin. Dan Allah pun akan mengangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat disebabkan ilmu tersebut. Amma man khala ilmuhu minal iman atau anil iman. Amma man khala ilmuhu anil iman. Adapun orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki keimanan. Kalau kita terjemahkan letter-let ini, adapun orang-orang yang ilmunya itu kosong dari keimanan. Kalau kita terjemahkan apa namanya? Terjemahkan letter-let seperti itu. Jadi penting juga nanti kalau antum sudah bisa baca kita, baru belajar cara menerjemahkan. Karena menerjemahkan juga punya ada metode tersendiri ya. Dan orang yang paling anak rasa paling bagus menerjemahkan itu beliau PKKI Ustaz Qasim. Dan beliau sarjana sastra. Mufrad bahasa Indonesia baik. Jadi menerjemahkan itu bukan cuma kuasai bahasa Arab, tapi harus kuasai juga bahasa Indonesia. Karena mau cari padanan kata yang pas itu sulit. Kalau tidak, jadi kita menerjemahkan itu tidak terlalu. Kalau kita terjemahkan, adapun orang-orang yang ilmunya itu kosong dari iman, tidak asik berapa dekan. Ustaz Tasik, masya Allah ada yang biasa menerjemahkan. Kemudian, adapun orang-orang yang diberikan ilmu ya, tapi tidak diberikan keimanan atau tidak memiliki keimanan, fa inna dzalika la yanfa'uhu ya, maka ilmu tersebut tidak akan memberikan manfaat. Wala yarfa'uhu, nah, ilmu tersebut juga tidak akan mengangkat derajatnya. Wa inna ma yakhfiduhu wa yad'uhu. Justru ilmu tersebut bahkan akan merendahkannya dan menghinakannya. Ya doa itu meletakkan, menjatuhkan, menghinakan. Kemudian kata beliau, Hafizahullah Ta'ala Mawa'ahu, wa yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Kata beliau, Hafizahullah Ta'ala, ini adalah pertanyaan yang bersifat penyingkaran, ya, tidak butuh jawaban. Nah, kata beliau, istifhamun inkariyun. Istinkariyun ya. Istifhamun istinkariyun ya. Pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Qul ya ayyuhar rasul li haula'il mu'anidin. Katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad ya, kepada mereka orang-orang yang keras kepala, al-mu'anidin, orang-orang yang bandel, yang pelaan. Katakanlah kepada mereka, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Qul dzalika munkirun 'alaihim. Katakanlah hal tersebut dalam rangka mengingkari mereka. Jadi tidak butuh pertanyaan, tapi diingkari. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun fi mizanil aqli. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui dalam timbangan akal sehat? Sama, tidak sama. Fi mizanil uqala'i. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu dalam timbangan orang-orang yang berakal? Al-uqala ini orang-orang berakal.
Kalau al-aqlu itu akal. Ukola. Ukola. Al-uqala Al-ukola. orang yang berakal. Wah, Itu jamaknya. Al-uqala'u jamak. Kalau mufradnya apa? Al-aqil. Orang yang berakal. Fi mizan syar'i, ya. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu dalam timbangan syariat? Apakah sama mereka? Fi mizanil ilmi, apakah sama mereka dalam timbangan ilmu pengetahuan? La, kata beliau, la. Tidak. Wallahi la yastawuna abadan. Demi Allah, mereka sama sekali tidak sama. Ini kata Syekh Hafizahul Barkah. La yastawuna abadan. Mereka sama sekali tidak sama. Ya, abadan ini kita artikan sama sekali. Abadan itu kan artinya itu sering diartikan selamanya. Tapi di sini kita tidak artikan selamanya. Selamanya mereka tidak sama sekali tidak sama. Ya, tergantung tergantung pengolahan bahasa Indonesia. Kemudian kata beliau, wa qad khaba wa khasara man dhanna anna al-ulama'a yusawihim ghairuhum. Dan sungguh telah merugi dan merugi. Sama ini ya, khaba wa khasar ini sama. Dua-duanya merugi, artinya merugi. Jadi kalau ada, ini sebagai maklumat tambahan saja buat antum dalam bahasa Arab. Kalau ada dua kata yang berbeda seperti ini disebutkan, namun maknanya sama. Jadi dua kata yang berbeda tapi maknanya sama disebutkan secara berturut-turut, itu faedahnya apa? Taukid, penekanan. Jadi kita artikan sungguh benar-benar telah merugi. Kalau kita artikan satu-satu kan sungguh telah merugi dan merugi. Karena maknanya sama disebutkan secara bersamaan, itu yufidu taukid, bermakna penekanan. Sungguh benar-benar telah merugi orang yang menyangka bahwasanya para ulama itu sama dengan yang bukan ulama, sama dengan orang-orang yang bukan ulama. Wa anal ladzina la ya'lamun, dan mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu. Wa in za'amu annahum du'atun, sekalipun manusia menganggap mereka adalah para dai, sekalipun manusia menganggap mereka itu ustaz, kiai, au za'amu annahum wa annahum, sekalipun mereka menganggap mereka itu ini dan itu, dekus dan seterusnya, padahal tidak berilmu, ya, sekalipun manusia menganggap mereka seperti itu, yusawunal ulama, ya, mereka sama dengan para ulama, ya. Manusia menganggap mereka itu sama dengan para ulama, orang-orang yang tidak berilmu. Fadlan an yufaddiluhum, lebih-lebih lagi ada orang yang justru lebih mengutamakan mereka ini, orang-orang yang tidak berilmu ini, di atas para ulama. Ada yang begitu kan? Orang kasih bersih kaki dengan mulut, ya, isi kaki dan sudah. Padahal kita banyak sekali batas itu saja sama. Ya. Kan mengaku diri ulama besar, tapi hal-hal yang kecil salah. Sebenarnya salah yang namanya manusia salah, ya kan? Tempat salah dan dikira. Cuman orang yang mengaku atau memposisikan dirinya sebagai ulama besar tidak cocok lah kalau masalah-masalah kecil baru bisa salah, karena kesalahannya berulang. Ya. Nah, ini orang-orang seperti ini, ya. Yusawunal ulama, ya, manusia menganggap mereka sama dengan para ulama. Fadlan an yufaddiluhum, ya. Bahkan lebih-lebih lagi, ya, fadlan an itu lebih-lebih lagi. Fadlan an ini usul ini, ya, usul tarkib. Fadlan an. Hanya tidak mau dapat di pelajaran kecuali banyak membaca kitabnya para ulama. Fadlan an, lebih-lebih lagi ada orang yang justru mengutamakan orang-orang yang tidak berilmu ini di atas para ulama. Faqad khaba wa khasara, ya, maka orang-orang yang seperti ini kata beliau benar-benar telah merugi. Wa khalafa al-aqla wan naqla, dan mereka telah menyelisih akal sehat dan dalil-dalil. Orang seperti ini tidak masuk akal, ya. Menyelisih akal sehat.
khalafal akla wan nakla. Ya, mereka telah menyelisih akal sehat wan nakla dan dari nas. Naklun itu apa? Angkutan, pemikiran. Naklun, ya. Naklun, angkutan atau pemikiran. Maksudnya nas-nas. Dari dulu belajar dari sini orang-orang yang apa mengulamakan yang ulama ya. Kemudian kata beliau, Rahimahullah Ta'ala, beliau masuk pada hadis, ya inti dari hadis ini ya, inti dari hadis ilmu. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, yang sudah tahu semuanya insyaallah, salaka tariqan yang tamisu bihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu atau menuntut ilmu, sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah satu kaum itu, satu kelompok orang itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang di rumah Allah tersebut, di masjid tersebut mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka juga saling mempelajari kitab Allah tersebut di antara mereka, ya, saling ajar mengajari. Illa hafatsumul malaikatu, kecuali mereka akan dinaungi, akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka ketenangan. Rasakan apa namanya di majelis ini, sekalipun dan rumah itu lama sekali sampai di sini, ya, kayak tanpa istirahat. Tapi jangan jadikan tempat istirahat ya. Bukan seperti itu rasanya ya. Kayak terbebas dari ini. Kalau saya mau bilang kalau di rumah disuruh bagi pokok, disuruh minyak goreng. Di sini kan tidak ada. Tidak ada itu Rasul di sini. Bisa mau di sini. Bilang saya itu datangkan majelis ini. Kalau di rumah itu apa? Yang suruh bagi pokok. Kayak Rasul. Oh ini di sini. Oke. Bisa mau ini sih. November. Dan maksudnya itu ya. Mana seras alaihimus sakinah, ya, dan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, ya, dan mereka selama di majelis tersebut akan senantiasa dinaungi oleh rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah pun akan menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Sebutkan nama kita insyaallah ta'ala di depan para malaikat. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda fi hadisin azimin, di hadis lain ya, hadis lain yang agung, bayyana fihi fadlul ulama'i ibtida'an wa intihaan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan para ulama, orang-orang yang berilmu. Hadis tersebut ibtidaan wa intihaan, dari awal hingga akhir hadis tersebut. Bayyana fihi fadlal ilmi awalan wa akhiran. Beliau juga menjelaskan keutamaan ilmu dari awal hingga akhir. Hingga akhir hadis tersebut. Hadisnya apa ini? Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut dia menuntut ilmu, mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Beliau menjelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu di hadis ini. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi.
Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada penuntut ilmu. ilmu. Wa inna Wa inna talibal ilmi la yastaghfirullahu man fis samai wal ardh. Dan sesungguhnya penuntut ilmu itu senantiasa didoakan oleh makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit maupun di bumi. Hatta hitanu fil ma', sampai-sampai ikan yang ada di lautan. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan itu mendoakan, memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu itu, keutamaan dari seorang ahli ilmu di atas ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan rembulan di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Wa innal ulama'a warasatul anbiya'i. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Karena para nabi tersebut, para nabi itu tidaklah mereka mewariskan dinar dan dirham. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrathu al-ilma. Mereka mewariskan apa? Ilmu. Faman akhadahu akhadha bihablin wafir. Maka siapa saja yang mengambil ilmu tersebut, ya, yang menuntut ilmu tersebut, yang mencari ilmu tersebut, akhadha bihablin wafirin. Berarti dia telah mengambil bagian yang banyak dari harta warisan tersebut. Harta warisan kenabian. Itu ilmu. Kemudian kata Syekh Allah Ta'ala, yubayyinu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadla talabil ilmi inda talabi wa fadla ilmi inda tahsili. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini keutamaan menuntut ilmu ketika masih dalam proses menuntut ilmu inda talabi. Jadi keutamaan menuntut ilmu ketika masih dalam proses menuntut ilmu tersebut. Utamanya apa? Allah akan mudahkan baginya apa? Jalan menuju surga. Itu masih dalam proses menuntut ilmu. Kemudian wafat dari ilmi inda tahsil. Dan keutamaan ilmu ketika telah berhasil mendapatkan ilmu tersebut. Keutamaan orang yang apa namanya? Keutamaan orang yang sementara menuntut ilmu, yang masih sementara berjalan dalam menuntut ilmu, sejatinya orang ini kan menuntut ilmu sampai mati, tidak ada yang menuntut lagi. Namun keutamaannya yang sementara proses dalam menuntut ilmu, keutamaannya apa ini? Yang pertama akan dimudahkan apa? Menuju surga, jalan menuju surga. Kemudian malaikat itu meletakkan sayap mereka karena ridho para penuntut ilmu. Kemudian para penuntut ilmu itu didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Kemudian keutamaan fadlan ilmi inda tahsilihi, keutamaan ilmu ketika telah berhasil mendapatkannya, yaitu ini inna fadlal alimi, sampai akhir. Sungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan rembulan di atas seluruh bintang yang ada. Baik, kita lanjut di bawah. Beliau syarahin ya, beliau jelaskan. Beliau syarah man salaka tariqan. Ini potongan hadis yang di atas. Man salaka tariqan. Kata beliau, ya, maksudnya apa? Man taraka baitahu